Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan materi salah satu dari dasar pengembangan sistem informasi, yaitu mengenai architectural design. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Danis Alif Artan. Nama saya Givari Adil. Nama saya Trova Merajendra. Saya Firda Kusumawardani. Topik yang akan kami presentasikan yaitu pertama, architectural design decision, kemudian architectural use, architectural patterns, dan application architecture. Architectural design. Architectural design adalah tahapan awal dari desain proses. Architectural design menjembatani antara spesifikasi kebutuhan dengan desain proses. Architectural design pada setiap sistem berbeda-beda, tergantung keperluan pada sistem tersebut. Subsistem terlibat harus dapat saling berperan. Tapi dapat dilakukan database yang berisi data yang dibagikan kepada setiap subsistem. Next. Fungsi architectural design yang pertama, sebagai cara untuk mengkomunikasikan desain sistem dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, sebagai cara mendokumentasikan arsitektur yang telah didesain. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan komponen yang terlibat di dalam sistem informasi dan cara kerjanya. Next. Dalam membuat architectural design, dapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Antara lain, desain apa yang dapat digunakan untuk sistem, bagaimana sistem akan didistribusikan, bagaimana cara memecah sistem menjadi sistem, dan bagaimana sistem akan didokumentasikan. Next. Karakteristik sistem. Sebuah sistem yang karakteristiknya terfokus pada performa menggunakan komponen-komponen yang berukuran besar. Jika fokusnya pada security, maka menggunakan layer arsitektur dengan keamanan diletakkan pada layer yang paling bawah. Jika fokusnya pada safety, maka membuat fitur keamanan di setiap subsistemnya. Jika fokusnya availability, maka dilakukan dengan menggunakan komponen yang tahan lama. Dan jika fokusnya adalah maintainability, maka menggunakan komponen berukuran kecil yang mudah dibongkar. Baik, selanjutnya ada architectural views. Jadi model architectural view ini adalah view digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut pandang stakeholder, misalnya end user, developer, dan project manager. Lalu di sini terdapat 4 view yaitu dari model, yaitu ada logika, pengembangan, proses, dan juga fisik. Jadi ada 4 plus 1 view model of software architecture. Yang pertama ada logical view, yaitu menyangkut fungsionalitas sistem yang disediakan untuk end user. Lalu diagram OML yang digunakan ialah diagram class dan diagram sequence. Lalu selanjutnya ada development view, yaitu menggambarkan sistem dari perspektif programmer dan menyangkut manajemen software. Lalu diagram OML yang digunakan ialah diagram komponen, termasuk diagram package. Lalu yang ketiga ada proses view, yaitu berhubungan dengan aspek dinamis dari sistem, menjelaskan proses sistem dan bagaimana berkomunikasi dan fokus pada perilaku sistem pada saat eksekusi. Lalu diagram OML yang menyatakan proses view ialah diagram aktivitas. Lalu yang keempat ada physical view, yaitu menggambarkan sistem dari sisi engineer, menyangkut topologi dari komponen software pada layar fisik sebagaimana koneksi fisik antar komponen.
Lalu diagram OML yang digunakan adalah diagram development. Lalu yang terakhir ini ada skenario, yaitu deskripsi arsitektur diilustrasikan menggunakan kumpulan dari use case atau skenario yang menjadi view kelima. Skenario menggambarkan urutan interaksi antar objek dan antar proses, digunakan untuk mengenali elemen arsitektur. Lalu diagram OML yang digunakan untuk menyatakan skenario view ialah diagram case. Lalu terdapat model view controller pattern. Jadi ada terdiri dari 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Model sendiri berhubungan dengan database, view menampilkan hasil kepada pengguna, dan controller menghubungkan model dan view. Lalu selanjutnya dapat mempercepat development, lalu view dapat berubah tanpa perlu merubah model, dan juga sebaliknya. Lalu navigasi kode bisa lebih sulit, lalu akses data di view kurang efektif. Oke. Ya, jadi di sini kita akan membahas empat pola arsitektur. Yang pertama sudah dibahas, yakni pola MVC. Kemudian yang kedua adalah pola layer, yang mana di sini terdapat beberapa layar di antara komponen yang disusun dalam lapisan horizontal dan seringkali digunakan untuk membangun aplikasi lokal dan perusahaan. Dalam arsitektur ini biasanya ada seringkali 3 lapisan atau lebih, masing-masing dengan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Terdapat beberapa lapisan, umumnya dari atas ke bawah ada application layer yang berupa user end, kemudian di bawahnya ada business layer, lalu middle layer, dan paling bawah adalah yang database atau sistem software yang berhubungan langsung dengan datanya. Lanjut. Kemudian ada client server architect, pola arsitektur client server yang merupakan arsitektur perangkat lunak yang menghubungkan 2 objek berupa sistem client dan server yang berkomunikasi melalui jaringan maupun satu komputer sama. Jadi pola arsitektur ini digunakan membuat sistem informasi yang menggunakan internet untuk menghubungkan klien dengan sebuah server. Lanjut. Dan yang pola arsitektur terakhir adalah pipe and filter. Di pipe and filter ini setiap proses terdiri dari beberapa pecahan-pecahan kode yang disebut filter untuk mengerjakan satu tugas tertentu. Kemudian data masuk ke dalam filter melalui pipa. Jadi data masuk ke dalam pipa, kemudian masuk ke dalam filter. Setelah itu akan diteruskan ke pipa dan masuk ke dalam filter lain sampai keluar, sampai ke data target. Nah, setiap masing-masing filter ini dapat digunakan di pipa yang berbeda, sehingga pipa ini bisa dibuat percabangan dan prosesnya dapat dijalankan secara paralel sehingga lebih cepat. Namun sayangnya ada kelemahannya juga, yaitu cenderung rumit dan dapat terjadi data loss setiap kali ada filter. Bisa dilanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada application arsitektur. Sederhananya, arsitektur aplikasi adalah rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya untuk dapat melayani kebutuhan bisnis atau pendukung bisnis yang disematkan pada aplikasi tersebut. Karena bisnis memiliki banyak kesamaan, sistem aplikasi mereka juga cenderung memiliki arsitektur umum yang mencerminkan persyaratan aplikasi. Sebagai bagian dari arsitektur aplikasi akan ada layanan front-end dan back-end. Pengembangan front-end berkaitan dengan pengalaman penggunaan aplikasi, sementara pengembangan back-end berfokus pada penyediaan akses ke data, layanan, dan sistem lain yang ada
yang membuat aplikasi berfungsi. Contoh jenis aplikasi adalah aplikasi pemrosesan transaksi, aplikasi pemrosesan bahasa, sistem pemrosesan acara, dan aplikasi pemrosesan data. Selanjutnya yaitu tentang refleksi dan testimoni kami mengenai materi architectural design. Setelah mempelajari materi ini, saya jadi mengetahui bahwa untuk membuat sebuah sistem informasi itu tidak simpel. Diperlukan perencanaan untuk membuat sistem informasi, di mana salah satu contoh perencanaannya itu adalah dengan architectural design. Lalu selanjutnya saya akan memberikan refleksi pembelajaran dan testimoni dari materi tersebut. Jadi setelah mempelajari materi tersebut, saya menjadi mengetahui bahwa architectural design ini tidak hanya menggambarkan luarannya saja atau desain dari arsitektur sendiri, tapi juga di dalamnya terdapat menjadi 4 bagian, yaitu yang dinamakan architectural design decision, architectural views, architectural patterns, dan juga application architecture, yang dimana keempatnya itu memiliki perbedaannya masing-masing. Kemudian dari saya, refleksinya adalah dari materi ini saya tahu bahwa pengembangan sebuah sistem informasi itu ternyata ada arsitektur yang harus diperhatikan. Layaknya sebuah bangunan itu juga harus memiliki arsitek, sistem informasi pun juga memiliki arsitek, dan arsitektur sebuah sistem informasi itu bisa beragam dan digunakan dalam konteks yang berbeda. Kemudian dari saya sendiri, setelah memahami materi ini dan mempresentasikan materi ini, saya menjadi paham macam-macam arsitektur desain serta pengertian dan manfaat-manfaatnya dan dalam penggunaan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.